Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penerapan budaya positif di satuan pendidikan memang tidak semudah membalikan telapak tangan. Namun dengan usaha yang sungguh-sungguh, semangat yang tinggi, dan selalu optimis, maka penerapan budaya positif akan terlaksana dengan baik. Penerapan budaya positif di SD Negeri 16 Silalak Uli, Kecamatan Lubuk Taro, diawali dengan memberikan diseminasi tentang pemahaman budaya positif pada majelis guru dan pegawai tata usaha di SD Negeri 16 Silalak Uli, Kecamatan Lubuk Taro, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat. Pada video kali ini, kita akan menampilkan bagaimana diseminasi pemahaman budaya positif pada majelis guru dan pegawai tata usaha di SD Negeri 16 Silalak Uli, Kecamatan Lubuk Taro, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat. Selamat menyaksikan. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak Ibu semua? Baik? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Terima kasih banyak. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penanaman budaya positif di SDN 16 Silalak Uli, Kecamatan Lubuk Taro. Yaitu penanaman budaya positif di SDN 16 Silalak Uli, Kecamatan Lubuk Taro oleh Yudi Herianto, CGP Gatot 10 tahun 2024. Nah, inilah foto yang paling ganteng, kata istri saya, kata mama Jabaris, kata mamanya orang lain saya tidak mau tahu, tapi yang jelas, jangan dipikirkan. Oke, semuanya Bapak Ibu kita berdiri dulu sejenak sambil memperhatikan foto ini. Oke, berdiri dulu kita sejenak Bapak Ibu. Nah, tatap mata saya. Nah, kita sekarang melakukan tepuk EA. Caranya tepuk 3 kali, kemudian kita contohkan. Tepuk EA. EA. EA EA. EA EA. EA EA. EA EA. EA. Oke. Bisa Bapak Ibu? Kita mulai. Tepuk EA. EA EA. Kita ulangi. Tep 1 kali, 2 kali dan 3 kali. Kita mulai. Tepuk EA. 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 EA EA. EA EA. EA. Terima kasih banyak. Kita lanjut. Nah, kesempatan kita pada hari ini, peserta saling menghargai dan menghormati. Setuju? Kemudian nada dering HP dikecilkan atau dinonaktifkan. Bagaimana kita coret? Setuju? Yang ketiga mengajukan pendapat atau tanggapan terhadap materi dengan mengajukan tanda atau raise hand, dan setelah dipersilakan oleh si materi. Kemudian yang keempat, peserta boleh mengajukan permisi sambil mengajukan tangan apabila ingin keluar ruangan. Setuju ini? Oke, kita lanjut. Skenario pembukaan kesepakatan kelas. Nah, kita lanjutkan dengan apresiasi, motivasi, menyampaikan tujuan, diskusi untuk sementara kita pending aja dulu, nanti kalau bisa ada waktu, kemudian penutup dan makan siang bersama.
Nah, coba perhatikan, apa kaitannya menurut Bapak Ibu guru hebat antara lingkungan belajar dengan baik buruknya semangat dan keaktifan peserta didik? Artinya begini, ada enggak kaitannya antara lingkungan belajar kita atau lingkungan sekolah kita dengan aktif atau tidaknya peserta didik? Ada enggak Bapak Ibu? Begitu. Ya, lingkungan belajar dengan baik buruknya bakat keaktifan peserta didik kita dalam belajar. Ya, jawabannya ada. Ada. Karena kalau dilihat dari lingkungan yang ada, setiap contoh yang diberikan oleh guru dan teman-teman sesama sebayanya sangat mempengaruhi terhadap perilaku tersebut. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Jadi lingkungan belajar kita akan berpengaruh kuat terhadap aktif atau tidaknya perilaku atau semangat peserta didik kita dalam belajar. Kemudian kedua, bagaimana menciptakan budaya kelas yang mendorong peserta didik kita untuk menjadi aktif. Bagaimana Bu Eri? Supaya kelas keadaan kelas kita yang menyebabkan atau yang mendorong murid kita supaya lebih aktif lagi dalam belajar. Atau seperti apa kelas itu? Ya, bagaimana menciptakan budaya kelas yang mendorong peserta didik agar lebih aktif. Baik, terima kasih. Saya akan coba menanggapi sedikit bagaimana cara kita menciptakan budaya kelas yang mendorong peserta didik kita menjadi aktif dalam pembelajaran. Nah, di sini aktif atau tidak aktifnya siswa, mungkin kita sebagai seorang guru lah yang membawa atau yang mendorong. Kita sebagai fasilitator di dalam kelas, kita tahu betul bagaimana sikap atau keaktifan siswa itu. Kita tahu adalah kita yang memberikan peluang atau cara bagaimana siswa kita berperan aktif dan dengan mengadakan dengan menciptakan kelas yang kondusif. Mungkin seperti itu. Ya, terima kasih Bu Eri. Kemudian yang langsung aja yang kelima, sejauh mana kira-kira Bapak Ibu tahu tentang budaya positif? Kira-kira budaya positif itu menurut Ibu ini apa? Ya, budaya positif kira-kira apa? Budaya positif. Baik Pak Yudi, kalau menurut saya budaya positif itu adalah sesuatu yang baik yang sudah terbiasa di sekolah tersebut. Sesuatu yang baik sudah terbiasa di sekolah tersebut. Iya. Pertanyaannya lagi. Kebiasaan baik. Ya, kebiasaan baik ya. Berarti kebiasaan kurang baik berarti itu adalah budaya negatif. Kalau kebiasaan yang baik adalah budaya positif. Ya, terima kasih banyak. Nah, kita di sini nantinya kita nanti mampu menjelaskan keterkaitan antara lingkungan dengan perilaku. Kemudian menganalisis masalah yang ada yang di dalam sebuah kasus dengan benar. Kemudian menjelaskan 5 posisi kontrol seorang guru. Yang keempat, menjelaskan pentingnya keyakinan kelas. Kemudian menjelaskan makna segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Nah, ini video kita lanjutkan saja. Nah, 5 posisi kontrol guru. Pertama, seorang guru itu akan melakukan penghukum. Nah, ini lebih kepada pendidikan di zaman dulu. Dan sampai saat ini, saya pikir di setiap sekolah kita masih banyak kita melakukan hal seperti ini. Posisi penghukum tersebut adalah seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan, lebih dalam lagi. Artinya apa? Apabila terjadi pelanggaran dalam sebuah peraturan, lebih banyak kita menghukum murid kita di sini. Ya, lebih banyak melakukan penghukuman. Kemudian kita lanjut yang kedua.
Loh, kok masih penunggu? Nah, yang kedua, pembuat rasa bersalah. Artinya apa? Dalam penyelesaian masalah, pada posisi ini biasanya guru akan lebih bersuara lembut. Contoh, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat ini? Nah, di posisi ini peserta didik akan memiliki penilaian yang buruk terhadap dirinya, sehingga peserta didik merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Kemudian kita lanjut yang ketiga, sebagai teman. Kalau kita menyelesaikan masalah kita sebagai teman, ini contoh. Seringkali peserta didik kita mengatakan, oh Pak Guru ini perjewanya. Apapun kesalahan, apapun itu dia bawa makna. Nah, ini tergantung kepada kita dalam menyelesaikan masalah. Kita menganggap peserta didik itu adalah teman. Ayo, bantulah Bapak. Ayo, ingat tidak betul Bapak selama ini? Ya sudahlah, yang kita kan teman. Nah, masalah kamu tenang saja, biar Bapak yang menyelesaikannya sama Ibu Kepala Sekolah. Tenang saja, yang penting kamu aman-aman saja. Nah, apa akibatnya? Ketika kita tidak ada, peserta didik tersebut melakukan hal yang sama, maka akan terjadilah hal yang tidak mengenakan bagi peserta didik sendiri ketika guru yang melakukan sebagai teman itu tidak ada. Kemudian kita lanjutkan yang ketiga, yang keempat, yaitu sebagai pemantau. Nah, ini setidak-tidaknya kita harus berada pada posisi ini. Apa itu pemantau? Ini sering berhubungan dengan buku kasus ya. Ketika peserta didik itu melakukan sebuah kesalahan, kita lihat catatannya. Peraturan apa ya yang kamu langgar, apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa, kemudian sudah berapa kali catatan kamu melakukan pelanggaran. Nah, berdasarkan catatan tersebut, seorang guru mengandalkan perhitungan catatan data yang digunakan sebagai bukti atas perilaku peserta didik tersebut. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, cek daftar atau buku kasus kalau yang kita buat. Kita lanjut. Nah, kita diharapkan berada pada posisi ini. Apa itu? Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan peserta didik, mempersilakan peserta didik agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa dijadikan waktu-waktu tertentu kembali kepada posisi tersebut bila diperlukan. Namun kita menginginkan peserta didik kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, bertanggung jawab. Maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang menjadikan peserta didik kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Nah, diharapkan kita berada pada posisi. Lalu perlu nggak kita melakukan penghukuman di sini? Perlu. Kelima posisi kontrol ini memang perlu, cuma tergantung situasi kasusnya seperti apa. Kalau kasusnya sudah menyangkut masalah kriminal, contoh di sekolah kita tak tertutup kemungkinan akan ada narkoba atau segala macamnya, maka posisi penghukum perlu juga kita perlakukan di sini. Oke, kita lanjut. Nah, keyakinan kelas. Untuk menciptakan budaya positif di sekolah kita, maka kita perlu melakukan kesepakatan kelas. Caranya kita menanggulangi permasalahan terjadi agar melibatkan peserta didik, maka kita bisa membangun suatu kolaborasi dengan peserta didik berupa keyakinan kelas atau kesepakatan yang dibuat antara guru dan peserta didik. Nah, kita lanjut. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah di sekolah. Segitiga restitusi konteks penerapan disiplin di sekolah mengacu pada memperbaiki hubungan dan pemulihan yang melibatkan peserta didik, guru dan kepala sekolah dan staf sekolah.
konsep ini tidak hanya berfokus pada hukuman atau sanksi, tetapi juga pemahaman, pertobatan, dan pemulihan hubungan yang mungkin terganggu oleh perilaku yang melanggar aturan sekolah. Dalam penerapan disiplin yang berorientasi segitiga restitusi, tujuannya adalah mengajarkan peserta didik tanggung jawab dan akibat dari tindakan mereka. Ini juga memberikan peserta didik kesempatan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan menjadikan anggota yang lebih baik dalam komunitas sekolah. Ini segitiga restitusi. Pertama, validasi tindakan yang salah. Pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas kita. Kesimpulan: 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kita berusaha menyelesaikan masalah dengan posisi manajer. Kemudian keyakinan kelas atau kesepakatan kelas menjadi sesuatu yang penting dalam penyelesaian kasus. Yang ketiga, segitiga restitusi untuk mengajarkan peserta didik tanggung jawab dan akibat dari tindakan mereka. Ini juga memberi peserta didik kesempatan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan menjadikan anggota yang lebih baik dalam komunitas sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka menciptakan budaya positif di kelas, maka harus ditanamkan nilai-nilai kebajikan universal di dalam diri peserta didik itu sendiri, seperti nilai tanggung jawab, nilai keselamatan, dan nilai kesehatan. Dalam menerapkan nilai-nilai kebajikan universal tersebut, dibutuhkan kesepahaman atau kesepakatan kelas antara guru dan peserta didik yang menggali potensi dan keinginan peserta didik dalam rangka menciptakan budaya positif di kelas. Bapak Ibu guru hebat, selanjutnya pada video kali ini kita akan tampilkan bagaimana membuat kesepakatan kelas yang menerapkan nilai-nilai kebajikan universal di kelas. Selamat menyaksikan. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semuanya? Pada hari ini sesuai dengan apa yang kita janjikan kemarin, kita akan membuat sebuah kesepakatan kelas. Awal apa itu kesepakatan kelas? Sepakat. Apa itu sepakat? Deal. Apa lagi? Perjanjian. Apa lagi? Pendapat. Boleh. Tentang apa? Tentang penegakan disiplin positif. Yang positif apa? Yang baik. Apa lagi? Lawannya apa? Negatif. Nah, sekarang Bapak mau kertas ini. Di sini kamu boleh menuliskan apa keinginan kamu tentang sekolah ini. Apa keinginan kamu tentang diri kita ini, tentang kelas kita ini mau seperti apa kita. Contoh, misalnya pendapat Ado misalnya kita tidak boleh berkelahi di sekolah. Contoh. Atau yang lain.
kita harus memakai pakaian seragam lengkap. Nah, yang kamu tuliskan di kertas ini sesuai dengan keinginan kamu. Nah, nantinya masing-masing kamu menuliskan di sini hanya satu saja yang kamu inginkan terjadi di kelas kita ini. Paham nggak, Pak? Paham. Apa yang kamu tuliskan di sini? Keinginan yang kamu inginkan tentang penegakan disiplin di kelas kita. Disiplin positif yang baik-baik saja. Apa contohnya? Rambut tidak boleh panjang, itu misalnya. Terserah kamu mau menuliskan apa di sini. Kalau ada yang sama boleh, Pak, boleh saja. Jangan dilihat berdasarkan keinginan kamu masing-masing. Jadi aturannya nanti berdasarkan keinginan kamu. Kalau aturan saya buat, sekolah yang buat. Nah, sekarang diserahkan kepada kamu. Nah, itu bukan aturan lagi namanya kesepakatan. Apa sanksinya? Kalau kesepakatan tidak punya sanksi, tapi adanya konsekuensi. Konsekuensi itu apa? Bukanlah hukuman, tapi tanggung jawab. Tanggung jawab kita kalau kita melanggar. Jadi di sini silakan kamu ambil satu, tuliskan apa keinginan kamu. Tuliskan namanya, kemudian tuliskan apa keinginan kamu. Paham? Pak Pena semuanya? Setelah dituliskan keinginan kamu, boleh ditempelkan di iya. Silakan dituliskan ya. Setelah dituliskan apa keinginan kamu, silakan ditempelkan di. Sudah? Silakan. Silakan ditempelkan di sini. Maksudnya begini, tidak boleh bertengkar. Bukan bertengkar saja, tapi tidak boleh bertengkar. Ya. Ya, kalau sudah langsung saja diantar. Di sebelah sini, sebelah sini. Di kemudian di sini ya. Ya, semuanya. Sudah? Sudah semua? Baik. Ini adalah apa yang terasa oleh kamu dan kamu sudah ungkapkan semuanya dan kamu sudah tuliskan di sini. Oke, kita baca satu-satu ya. Yang pertama, tidak boleh berkata kasar. Berarti tidak boleh berkata kasar. Nah, kemudian yang kedua, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Terus, yang ketiga, memakai seragam sekolah. Yang keempat, berpakaian rapi. Kemudian tidak boleh membuli teman. Selanjutnya, menghormati guru. Kemudian disiplin dalam berpakaian. Kemudian saling menghargai sesama teman. Kemudian dalam kelas datang tepat waktu, berpakaian rapi, pakai seragam lengkap.
Kemudian tidak boleh bertengkar, tidak boleh mencontek, kemudian menanamkan toleransi. Bagus ya? Itu adalah impian kita semua. Nah sekarang karena kita memakai budaya positif, maka kalimat negatif kita ubah menjadi positif di sini. Apa maksudnya kalimat negatif? Kalimat yang mengandung kata tidak di situ. Nah, tidak. Sekarang kita bedakan dulu. Tidak boleh berkata kasar. Ini negatif atau positif ini? Negatif. Nah, berarti positifnya Jangan. kalau jangan masih negatif. Kalau tidak boleh berkata kasar, berarti harus berkata sopan. Ini positifnya. Oke. Kemudian yang kedua, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Masih mengandung kata tidak, berarti ini negatif. Kita ubah jadi positif. Membuang sampah pada Kemudian kita ambil yang ketiga, berpakaian rapi. Kemudian udah positif ya, 3 berpakaian rapi. Selanjutnya boleh bantu Bapak simak alat bekerja ini juga ya. Tidak boleh membuli teman, berarti masih mengandung kata tidak. Berarti apa positifnya? Masuk pada berkata sopan. Masuk di sini ya. Terima kasih. Oke, lanjut si Nadia, tolong baca selanjutnya Nadia. Ini sudah. Menghormati guru. Menghormati guru. Ada masuk di sini enggak menghormati guru? Enggak, berarti yang 4 menghormati guru. Oke, terima kasih. Salah. Lanjut saja. Disiplin dalam berpakaian. Ada nggak masuk sini? Masuk dalam berpakaian? Iya. Iya, saling menghargai sesama teman. Masuk ke sini. Masuk. Berkata sopan. Lanjut. Ya, berkata sopan. Datang tepat waktu. Ada nggak di sini? Masuk ke sini. Dah ya, datang. Ya, terima kasih. Lanjut yang laki-laki lah ya. Perempuan terus siwak. Berpakaian rapi. Berpakaian rapi. Masuk sini? Masuk. Ya, terima kasih. Lanjut. Pakai seragam yang lengkap. Pakai seragam yang lengkap. Masuk sini? Ada. Oke. Tidak boleh
tidak boleh berkelahi. Coba kita ubah jadi kalimat positif. Masuk pada berkata sopan dan saling menghargai. Ya. Oke, lanjut. Ya, kamu sit ya. Tidak boleh, men. Iya, tidak boleh mencontek. Kalau tidak boleh mencontek, berarti harus jujur. Lanjut terakhir. Menanamkan sifat toleransi. Kemana dia perginya? Satu. Nah, inilah dia kesepakatan kita. Yang pertama, berkata sopan dan saling menghargai. Sanggupkah kita? Sanggupkah kita berkata sopan dan saling menghargai? Nah, kalau seandainya ada yang tidak berkata sopan, nanti apa konsekuensinya? Ada tidak konsekuensi? Nah, konsekuensi di sini akan menghasilkan nilai nanti. Apa nilainya? Apa nilainya? Nilainya adalah keselamatan, kemudian tanggung jawab, kesehatan. Itu yang harus kita nilai dari konsekuensi ini. Jadi kalau kita tidak berkata sopan, berarti kita sudah melanggar kesepakatan kita yang pertama. Kemudian yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Andaikan ada teman kita tidak membuang sampah pada tempatnya, nanti yang terjadi apa? Kotor, nyamuk dan akan menghasilkan penyakit. Nah, berarti harus itu kita bersihkan. Kemudian berpakaian rapi. Kalau pakaian kita jelek mah tidak enak kan? Tidak enak dipandang mata. Coba kalau bapak bajunya keluar, sobek-sobek, seperti apa bentuknya? Kan tidak elok kan? Kemudian apalagi menghormati guru. Sama guru di sekolah itu orang tua kamu. Nah, jadi kamu harus hormati orang tua, hormati guru di sekolah. Kemudian datang tepat waktu. Nah, kalau kita datang tidak tepat waktu, contohnya kita terlambat, sebutkan. Pasti ada alasan yang tepat. Nah, yang sudah berbohong, pasti ada alasan. Andainya kamu pernah terlambat, ada alasannya kan? Apa alasannya kalau oh, jalan kecil, sehingga menyebabkan kita harus berhati-hati dalam berjalan. Kemudian kita harus jujur dalam tindakan dan perbuatan. Kita harus jujur. Apa contohnya? Ketika kita mengerjakan soal, kita harus jujur. Tidak boleh berkata pikiran kanan. Tidak boleh. Tapi jangan main. Baik, anak-anak semuanya, sepakat kita ini? Sepakat kita ini? Kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab? Kita laksanakan nanti si Fitri, kita catat ini ya. Nah, silakan keluarkan buku masing-masing, silakan keluarkan dan silakan dicatat. Ya, silakan keluarkan catatan masing-masing dan dicatat. Oke, anak-anak semuanya, inilah kesepakatan kelas kita pada hari ini. Sebelum kita tutup, diharapkan kita semua menandatangani kesepakatan ini. Mengerti? Nah, nanti kamu masing-masing silakan kamu buat tanda tangan kamu di bawah ini menggunakan ini. Ada pena masing-masing? Oke. Jadi satu orang boleh kamu buat tanda tangan sini.
Boleh bantu Bapak situ? Paris kamu. Pegang. Tolong mulai dari aduk, tolong diikat tangan di bawah. Tanda tangan. Satu. Ini sembarang dulu. Bawah. Yuk. Sekarang lanjutkan. Iya. Terus lanjut. Iya, terus. Lanjut. Iya. Ya. Sudah ya. Dan terima kasih banyak semuanya anak-anak, dan inilah kesepakatan kita dengan kalau seandainya ini terlaksana dengan baik, maka inilah yang akan menjadi keyakinan kita yang harus kita pertahankan sampai besok. Ya, ada yang mau ditanyakan anak semuanya? Cukup? Cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Bagaimana Bapak Ibu guru hebat telah menyaksikan video sebelumnya? Nah, berikut ini kita akan saksikan video bagaimana 5 posisi kontrol seorang guru dalam menuntaskan seluruh permasalahan yang terjadi dalam kelas. 5 posisi kontrol guru ini akan disajikan dengan detail untuk dapat dipahami dan dapat dimengerti. Yang pertama, seorang guru akan melakukan posisi kontrol sebagai penghukum. Dalam penyelesaian sebuah kasus yang diselesaikan dengan cara menghukum, itulah posisi kontrol yang pertama yang dilaksanakan oleh seorang guru. Selama ini kita selalu melakukan penghukuman pada penyelesaian masalah yang terjadi dalam kelas. Bagaimana cara penyelesaian masalah dengan hukuman? Mari kita saksikan video berikut ini. Apa masalahnya? Yang kedua. Ini kenapa lagi? Apa masalahnya, Ika? Kok sampai terjadi seperti ini? Apa masalahnya? Udah dari dulu kalian itu jaga-jaga kalian. Udah berapa kali kalian ini? Setiap ada keributan selalu nama kalian berdua yang ada. Sekarang apa lagi? Ini kenapa nih kepalanya? Berdarah? Ini dari dulu kamu berbuat kesalahan seperti ini. Tidak ada kerja lain ini. Sekarang kalian kasih hukum.
Kalian ambil itu pembersih, kalian bersihkan WC sampai bersih. Kalau enggak, awas nanti. Silakan, cepat. Muak saya lihat. Oke. Nah, Bapak Ibu guru hebat, kita sudah menyaksikan video yang pertama tadi, penyelesaian masalah dengan menggunakan penghukuman. Pada video kedua ini, kita akan coba menyelesaikan masalah dengan menciptakan rasa bersalah pada diri sendiri. Bagaimana seorang guru menciptakan rasa bersalah pada diri seorang murid sendiri? Mari kita saksikan video berikut. Dengan menciptakan rasa bersalah pada diri sendiri akan menyebabkan peserta didik itu menjadi tidak percaya diri, akan menimbulkan rasa bersalah pada diri sendiri. Bagaimana kisah berikut ini? Kita saksikan video berikut ini. Ini ada apa lagi kok terjadi keributan? Coba jelaskan Bapak. Apa masalahnya ada? Tadi aku main bola Pak. Haikal menendang bola ke teman saya Pak. Terus? Terus bola menendang ke saya Pak. Kepala saya kena kotoran Pak. Terus saya marah Pak. Saya benturkan kepala Haikal ke lantai Pak. Bagaimana kepalanya? Coba lihat. Nah, kepalanya bengkak ini. Berdarah? Enggak. Betul begitu ceritanya. Iya Pak. Kenapa kok ditendang bolanya? Dia sengaja Pak. Nggak sengaja. Ya, iyalah Aldo. Haikal, janganlah ribut terus. Kasihan orang tua kalian. Kalian datang ke sekolah untuk belajar. Tahu-tahu pulang sekolah nanti kepalanya sudah bengkak berdarah. Apa yang dikatakan orang tua? Kasihan mereka. Dan Bapak juga malu sama kepala sekolah. Kalau sudah terjadi keributan kelas 6 terus. Tidak ada kelas lainnya ribut. Kalian aja yang ribut. Bapak jadi malu sama bu kepala sekolah. Apa yang dikatakan kepala sekolah nanti? Baik, Haikal, kita punya kesepakatan kelas. Apa jadinya? Apa konsekuensinya? Nah, kalau sudah ada yang terluka atau bengkak, apa yang harus kamu lakukan? Bersedia kamu mengobatinya? Pandai? Tidak. Kalau begitu, ya kita bersihkan lukanya. Coba. Pada video yang ketiga ini, kita akan menyelesaikan masalah dengan posisi ketiga, yaitu sebagai teman. Seorang guru memposisikan dirinya sebagai teman dengan peserta didik tersebut. Menyelesaikan masalah, menganggap seseorang itu adalah teman, mempunyai trik sendiri dalam penyelesaian masalahnya. Pada video kali ini, kita akan coba menyaksikan bagaimana penyelesaian masalah dengan menganggap peserta didik itu sebagai teman kita, berteman dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menyaksikan. Kenapa ini? Coba Pak. Ya, jangan terlalu besar, jangan terlalu lama. Duduk. Buka pintu. Nah. Dah. Tenang dulu. Udah tenang? Dah. Ada apa, Bro? Mereka menendang bola ke lantai Pak. Terus? Terus kepala saya benturkan pintu Pak. Saya marah Pak. Saya membenturkan kepala Haikal ke lantai Pak. Bagaimana Haikal? Coba lihat kepalanya. Kenapa kok menendang bola tadi? Tidak sengaja Pak. Tidak sengaja. Ditendang bolanya kena kepala si Aldo. Iya. Gitu. Ya, berbuat kesalahan itu sudah biasa.
kita mempertahankan hak kita itu memang sudah biasa. Ya, lalu mempertahankan hak kita itu memang sudah biasa. Dan begitu juga kalau kita mau menendang bola, ya lihat dulu kawan di situ. Kalau ada kawan di situ kita menendang bola, jangan ditendang bolanya. Lagi enggak ada. Kalau enggak olahraga kan. Sedang keluar main kan? Nah, sedang keluar main kenapa kok harus main bola? Main bola itu waktu olahraga. Nah, ini tertendang bola, kena kepala kawan. Ini terjadi keributan. Nah, ini masalahnya. Nah, Haikal sakit kepalanya Haikal. Sakit sekali. Iya. Nah, bagaimana mau berbaikan lagi dengan Aldo? Ya. Mau berbaikan. Bagaimana caranya kamu bisa berbaikan dengan Aldo? Obati kepalanya. Nah, kamu karena sudah terlalu emosi sampai kepala kawan berdarah, kamu harus bertanggung jawab ya. Mau bertanggung jawab. Kita sudah melakukan kesepakatan kelas. Di kesepakatan tersebut, apabila ada kepala kawan atau apa yang berdarah atau yang bengkak harus diobati. Bisa kamu mengobatinya? Tidak. Mau Pak bantu ngobatnya? Tapi dengan catatan jangan berkelahi lagi ya. Jangan berkelahi lagi dan kita obati kepala kawan yang sakit. Oke, Aldo, mau mengobatinya? Nah, Pak cuma bantu ya, kamu yang obatnya. Ya, silakan. Ambil obatnya. Coba lihat dulu kepalanya. Bagaimana? Udah baikan? Udah baikan ya? Nah, jangan berkelahi lagi ya. Nah, mau salaman sekarang? Oke, silakan. Oke. Nah, pada video keempat ini akan ditayangkan bagaimana cara penyelesaian masalah dengan menggunakan posisi kontrol sebagai pemantau. Nah, posisi sebagai pemantau dalam penyelesaian masalah, seorang guru akan melihat catatan buku kasus yang dilakukan oleh peserta didik tersebut. Bagaimana seorang guru melakukan penyelesaian masalah dengan posisi pemantau akan kita saksikan pada video berikut ini. Selamat menyaksikan. Ada apa ini Aila? Berkelahi? Oke, masuk. Berkelahi lagi nih. Sudah sering kali kamu berkelahi. Ini apa masalahnya? Coba cerita. Kan menendang bola ke kepala saya Pak. Terus kepala saya dibentur Pak. Saya membenturkan kepala Haikal kepada lantai Pak. Terus kepalanya bengkak? Ya Pak. Coba lihat bengkaknya. Oh, enggak terlalu bengkak. Tapi kamu sudah sering sekali berbuat onar. Kalau menurut catatan Bapak ini sebanyak. Nah, ada kasus kamu yang tidak pakai pakaian lengkap, ada juga yang terlambat, ada juga berkelahi udah berapa kali. Coba lihat yang Haikal juga seperti itu. Sudah selalu banyak catatan kalian. Apa jadinya nanti? Kalau cat buku ini kalian saja ngisi. Bapak ini lagi seperti ini. Ya, kalian sudah terlalu sering melanggar aturan sekolah. Salah satunya berkelahi. Nah, nanti Bapak saya masukkan ke sini catatan kalian udah bertambah kali. Nah, Bapak tidak mengharapkan itu. Kalau sudah selalu banyak di catatan kalian, nanti orang tua kalian bisa panggil ke sekolah. Mau saya panggil orang tuanya? Nggak usah. Terus bagaimana penyelesaiannya? Coba kita punya kesepakatan kelas. Kalau seandainya terjadi perkelahian dan salah satunya berdarah, apa yang kamu lakukan? Diobati. Mau bertanggung jawab? Mau saya masukkan ke sini lagi?
Enggak. Oke. Kalau tidak, ya silakan diobati silakan. Ayo kita obati silakan. Nah, ambil obat tuh. Buka tuh, buka tuh. Belum. Ya, tempelkan ini. Sudah. Gimana rasanya? Sudah baik kan? Sudah. Jangan mengadu lagi ke rumah ya. Kalau tidak saya masukkan ke buku kasus dulu. Nah, baikkan lagi, baikkan. Ini. Nah, silakan ya. Iya, satu. Pada video kelima ini adalah posisi kontrol sebagai manajer. Inilah posisi terbaik. Pada posisi manajer ini akan terlihat segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Bagaimana segitiga restitusi ini dilaksanakan dalam posisi kontrol manajer akan kita saksikan dalam video berikut. Inilah posisi terbaik yang harus dimiliki oleh seorang guru. Bagaimana kisahnya? Kita saksikan berikut ini. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kenapa nih? Kenapa ini? Coba apa maksud? Ya, jangan terlalu besar, jangan terlalu lama. Duduk. Buka tutup. Nah. Ya. Tenang dulu. Udah tenang? Udah. Ada apa, bro? Mereka menembak saya, Pak. Nah, terus? Terus kepala saya ditendang itu, Pak. Nah, Saya marah, Pak. Saya mementingkan kepala kita menantu, Pak. bagaimana Haikal? Coba lihat kepalanya. Kenapa kok menendang bola tadi? Tidak sengaja, Pak. Tidak sengaja. Ditendang bolanya kena kepala si Aldo. Iya. Gitu. Ya, berbuat kesalahan itu sudah biasa. Ya, kita mempertahankan hak kita itu memang sudah biasa. Ya, lalu mempertahankan hak kita itu memang sudah biasa. Dan begitu juga kalau kita mau menendang bola, ya lihat dulu kawan di situ. Kalau ada kawan di situ kita menendang bola, jangan ditendang bolanya. Lagi enggak ada. Kalau enggak olahraga kan. Sedang keluar main kan? Nah, sedang keluar main kenapa kok harus main bola? Main bola itu waktu olahraga. Nah, ini tertendang bola, kena kepala kawan. Ini terjadi keributan. Nah, ini masalahnya. Nah, Haikal, sakit kepalanya Haikal? Sakit sekali. Iya. Nah, bagaimana? Mau berbaikan lagi dengan Aldo? Ya. Mau berbaikan. Bagaimana caranya kamu bisa berbaikan dengan Aldo? Obati kepalanya. Nah, kamu karena sudah terlalu emosi sampai kepala kawan berdarah, kamu harus bertanggung jawab ya. Mau bertanggung jawab. Kita sudah melakukan kesepakatan kelas. Di kesepakatan tersebut, apabila ada kepala kawan atau apa yang berdarah atau yang bengkak harus diobati. Bisa kamu mengobatinya? Tidak. Mau Pak bantu ngobatnya? Tapi dengan catatan jangan berkali lagi ya. Jangan berkali lagi dan kita obati kepala kawan yang sakit. Oke, Aldo mau mengobatinya? Nah, Pak cuma bantu ya kamu yang ngobatnya. Ya, silakan. Ambil obatnya. Coba lihat dulu kepalanya. Bagaimana? Udah baikan? Udah baikan ya? Ya. Jangan berkelahi lagi ya. Nah, mau salaman sekarang? Oke, silakan. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menciptakan budaya positif di sekolah, tentu harus didukung oleh lingkungan yang nyaman dan kondusif pula. Dalam menciptakan lingkungan yang kondusif, dibutuhkan cara yang tepat untuk menangani semua persoalan yang terjadi berdasarkan 5 posisi kontrol seorang guru. Salah satu strategi penyelesaian masalah yang melibatkan peserta didik adalah dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini memiliki 3 tahapan penyelesaian yang berkesinambungan. Yang pertama, menstabilkan identitas, di mana kita harus mengetahui secara pasti duduk persoalan peserta didik tersebut. Kemudian yang kedua, memvalidasi kebutuhan peserta didik tersebut. Mengapa peserta didik tersebut melakukan pelanggaran yang sudah ditetapkan. Kemudian yang ketiga, kita menanyakan konsekuensi dari kesepakatan kelas yang telah dibuat bersama guru di dalam kelas. Pada segmen kali ini, kita akan menyaksikan video dari 2 kasus yang berbeda. Kasus pertama, Paris tidak masuk kelas pada jam pertama. Dan kasus kedua, Paris tidak memakai sepatu datang ke sekolah. Untuk itu, mari kita saksikan bagaimana cara penyelesaian terhadap kedua kasus ini. Selamat menyaksikan. Paris, kamu kenapa Paris? Kenapa tidak masuk lokal? Saya tadi tidak makan pagi tadi, Pak. Terus apa yang terjadi? Perut saya sakit, Pak. Perut saya sakit. Perut kamu sakit. Kan kemarin sudah Pak anjurkan untuk selalu makan pagi. Kenapa tidak makan pagi? Karena hampir terlambat, Pak. Oh, hampir terlambat. Jadi besok bangunnya pagi. Dan apapun yang terjadi kalau tidak masuk ke lokal itu namanya melanggar aturan sekolah. Kita kan sudah buat kesepakatan kelas. Tapi Paris tetap salah. Walaupun tidak makan pagi dengan alasan apapun, kalau tidak makan pagi, tidak masuk ke lokal tetap salah. Nah, sesuai dengan kesepakatan kelas kita, Paris harus mendapatkan teguran pertama secara lisan. Ini sudah Bapak tegur. Nah, sekarang gimana lagi Paris? Ada uang untuk belanja? Ada. Nah, kita makan dulu ya. Setelah makan nanti masuk lokal ya. Makan apa Paris? Lontong, Pak. Makan lontong. Iya. Oke. Berdiri. Bisa berjalan? Bisa, Pak. Ayo kita makan. Nah, stop. Mana sepatunya? Tinggal di rumah, Pak. Nah, kok tidak pakai sepatu? Tadi terlambat, Pak. Terlambat? Apa alasannya terlambat tidak pakai sepatu? Karena tadi saya bangunnya kesiangan, Pak. Jadi nggak sempat pasang sepatu? Pakai sandal saja? Nggak pakai sepatu ke sekolah? Waduh, ini Paris sudah melanggar aturan sekolah ini. Apapun alasannya, entah karena bangun kesiangan, entah sepatunya basah, yang jelas melanggar aturan itu tidak boleh. Ya Paris salah sekarang ya. Nah, besok bangunnya nggak boleh kesiangan lagi. Nggak boleh kesiangan lagi bangunnya. Kemudian jangan sampai sepatu tidak dikenakan karena itu adalah aturan sekolah.
Kemudian di dalam kelas kita juga punya kesepakatan. Kalau tidak pakai sepatu, udah berapa kali Paris tidak pakai sepatu? Udah 3 kali, Pak. Udah 3 kali. Ini masuk ke 4 kali. Ya, masuk ke 4 kali. Nah, sesuai dengan kesepakatan kelas kita, kalau Paris tidak pakai sepatu, tentu kena sanksi nantinya. Nah, sekarang akan Bapak kasih teguran pertama ya. Teguran pertama, kalau tidak pakai sepatu lagi besok, Bapak kasih teguran kedua secara tertulis. Nah, kalau juga tidak diindahkan nanti, apa panggil orang tuanya? Nah, bagaimana? Besok pakai sepatu lagi? Ya, besok pakai sepatu lagi ya. Nah, jangan tidak pakai sepatu lagi karena itu sudah aturan sekolah. Ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faris Ahmad Rinaldi yang tadi melakukan pelanggaran aturan sekolah dan kesepakatan kelas yang sudah kami sepakati. Setelah dinasehati oleh Pak Yudi, saya jadi berubah lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari Bagaimana Bapak Ibu guru hebat? Demikianlah diseminasi kali ini tentang penerapan budaya positif di SDN 16 Silalakuni. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri.